Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Pembelajar di mana saja berada. Jumpa lagi di channel saya, dan kali ini kita masih membahas tentang cara menentukan rumus untuk refleksi atau pencerminan. Dan ini adalah video kedua di mana kita akan membuat pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Jadi kita awali dengan membuka aplikasi GeoGebra seperti ini, dan usahakan bidang koordinatnya ini kita sudah setting ya. Dimana ketika diperbesar maupun diperkecil, maka angka di sumbu koordinatnya ini tetap satuannya adalah 1. Oke, untuk menyetingnya sudah kita bahas di video bagian pertama ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu garis cerminnya, yaitu di Y sama dengan X ya. Oke, kita bisa mengetikkan di menu input di pojok kiri bawah ini ya, dengan Y sama dengan X seperti ini. Nah, akan muncul garisnya ya, garis cerminnya, dan kita bisa ubah warnanya dengan merah, dan kita agak tebalkan boleh seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sembarang titik ya. Misalkan di sini kita buat titik A ya, kita pilih dulu di menu poin, kita buat di titik A-nya adalah misalkan di min 2,4 seperti ini ya. Oke, kemudian titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk itu kita pilih menu ini ya. Maaf, menu yang ini, dan kita pilih yang ini, reflect object inline ya. Oke, sampai muncul kotak warna biru, kemudian kita klik di titik, kemudian kita klik lagi di garis cerminnya. Oke, akan muncul ini ya, titik bayangan dari A. Selanjutnya kita hubungkan titik A dengan A aksen ini dengan garis penghubung. Kita pilih di menu ini di interval between two point ya. Kemudian kita klik di A, kemudian kita hubungkan ke A aksen ya. Kita bisa rubah warnanya di sini dengan warna merah ya Bapak Ibu. Dan garisnya kita buat putus-putus, dan kita bisa buat agak tebal. Oke, kemudian titik A ini kita akan buat teksnya ya, menjadi koordinat A sama dengan min 2,4 ya. Caranya kita buat di sini di menu ini teks, sampai muncul kotak seperti ini ya, dan kita isi dengan A. Kemudian objeknya kita ganti dengan A juga. Oke, ini Bapak Ibu, kemudian kita ubah size-nya ya. Caranya kita tujukan dulu di sini kursornya ke move ya, supaya bisa diubah. Oke, kita ubah di sini menjadi large ya, lebih besar, dan bold. Nah, kemudian kita hilangkan ya huruf A kecil ini ya, kita klik kanan, kita show label. Jadi kita hilangkan dulu atau kita sembunyikan. Oke, selanjutnya ini kita posisikan ya, supaya A-nya ini tetap mengikuti tombol ini atau titik ini, maka kita posisikan dia ya dengan cara kita klik kanan, kemudian pilih object properties, kita pilih position, dan kita ganti dengan posisinya di A ya. Jadi ketika ini kita gerakan, maka teks dari ini mengikuti ya. Oke, kita buat untuk A aksen ya. Kita pilih lagi di sini menu teks ini, kemudian kita ketikkan di sini A aksen, dan kita pilih objeknya juga A aksen. Oke, kemudian kita ubah size-nya dengan ini ya, large, kemudian bold. Kita ubah warnanya untuk membedakan dengan titik asal dengan warna biru ya. Oke, kemudian huruf A aksen ini kita sembunyikan dulu, kita klik kanan dan show label. Oke, jadi sudah terlihat di sini titik A sebagai titik asal dan titik A aksen sebagai titik bayangan. Oke, ini titiknya kita ubah dulu warnanya ya.
Oke, nah sekarang tinggal kita akan mendeskripsikan pencerminan ini ya. Caranya kita pilih di sini teks ini, kita buat di sini ya. Kemudian kita klik dulu latex formula, kita munculkan pilihannya di sini. Kemudian kita pilih root and fraction, kita pakai yang ini ya. Kemudian kita ganti X-nya dengan A. Kemudian kita munculkan objeknya A juga. Dan ini A-nya kita ganti dengan ini. Kita pilih yang extended action, yang ini ya. Yang tanda panah dan huruf X-nya di atas, X-nya. Kita ganti di sini Y sama dengan X ya, garis cerminnya. Bayangannya tadi adalah A aksen, objeknya adalah A aksen juga. Ya, sudah muncul di sini Bapak Ibu, tinggal kita ubah size-nya. Sekali lagi untuk mengubah ini kita harus pindahkan kursornya ke sini dulu ya, ke move ya. Bisa berubah dia. Oke, kita ganti menjadi ini ya, kita buat bold dan warnanya mungkin kita ganti dengan merah juga boleh ya. Dan kita buat di sini backgroundnya biar menarik dengan warna hijau misalkan. Oke, jadi di sini terlihat deskripsinya jika A min 3,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi 4, min 3 ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan ya ke peserta didiknya seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita minta anak-anak mengamati ya. Nah, jadi misalnya min 2,4 menjadi 4, min 2. Atau misalkan negatif-negatif seperti ini ya, min 5. Belum diposisikan nih tadi ya. Kita posisikan dulu ini supaya mengikuti tombol ini ya. Jadi ini tadi klik kanan, objek properties, kita pilih posisinya di aksen tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau titik A-nya min 5, min 1, bayangannya menjadi min 1, min 5 ya. Atau misalkan ini 1,4 menjadi 4,1. Nah, jadi nanti anak-anak bisa menyimpulkan ya. Jadi jika koordinatnya X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X ya. Jadi tinggal dibalik saja. Oke, jadi nanti kita bisa beri kesimpulan di sini secara umum Bapak Ibu ya. Kita munculkan lagi teksnya ya, seperti ini. Oke, di sini kita ganti X-nya dengan A X, Y ya. Jadi kita nggak gunakan objeknya. Kemudian ini kita ganti yang ini ya. Kita ganti dulu ini keterangannya dengan Y sama dengan X ya. Ini sebagai garis cerminnya dan bayangannya adalah tadi A aksen yaitu Y, X kesimpulannya ya. Oke, jadi tinggal kita ubah aja size-nya seperti ini ya. Kita buat backgroundnya misalkan, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak bisa mengetahui rumus umum ya, atau kesimpulan umum dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Oke, selanjutnya kita akan sembunyikan semuanya ini karena nanti kita akan membuat yang sebaliknya ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, jadi kita buat di bidang koordinat yang sama ini. Caranya ini kita klik ya, di menu ini kita pilih checkbox. Oke, kita buat di sini Y sama dengan X ya, captionnya atau keterangannya. Kemudian yang kita hilangkan atau kita sembunyikan adalah line garis ininya ya, garis cerminnya. Kemudian titik A aksen, kemudian ini garis penghubungnya, kemudian teks 1 dan teks 2. Ya, setelah sudah kita masukkan semua ke kotak ini, kita tinggal pilih apply. Nah, kita
cek dulu, benar nggak? Iya. Nah, jadi nanti ketika ini kita sudah selesai, kita tinggal sembunyikan ya. Kita akan menyembunyikan keterangan-keterangan ini ya. Kita buat lagi text box-nya seperti ini. Ya, jadi ini penjabaran untuk Y sama dengan X. Kita singkat saja Bapak Ibu. Kemudian ini yang kita ambil adalah tag yang ketiga. Kita buat lagi kesimpulan K, Y sama dengan X aja. Ya. Kita ambil yang teks keempat. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa hilangkan. Jadi ketika kita akan menerangkan cermin terhadap Y sama dengan min X, maka ini sementara kita sembunyikan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita sembunyikan, ini kita ke bawah kan bisa. Nah, ini kita sembunyikan dulu. Selanjutnya kita akan buat untuk pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Kita buat dulu garis cerminnya ya. Kita buat lagi di menu input ini di pojok kiri bawah ya, di mana garis cerminnya adalah Y sama dengan min X. Nah, jadi tadi miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Oke, kita beri warna dulu, ini merah ya. Warnanya kita ganti dengan warna merah, kita buat agak tebal dikit ya. Oke, kita buat lagi titik sembarang, kita gunakan menu input ini, menu point. Kita buat misalkan garis, titiknya di sini ya. Min 1,5 titik B. Kemudian kita cerminkan terhadap garis ini. Ya, kita pilih di menu ini reflect object in line ya. Oke, kita klikkan di titik ini, kemudian juga di garis cermin akan bayangannya ya. Oke, kemudian kita hubungkan dengan interval between two point yang ini ya. Kita hubungkan garisnya seperti ini, kemudian kita ubah warnanya dengan warna merah dan kita buat garisnya putus-putus. Ya, seperti ini. Kemudian kita ganti atau kita buat teks untuk koordinat B ini ya. Kita buat berarti di sini B, kita ambil objeknya yang B juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah size-nya. Kita buat dulu posisinya ya. Posisinya di B supaya dia bergeraknya mengikuti titik ini. Oke, kemudian kita ubah size-nya, ukurannya, dan kita bold ya. Huruf B kecilnya kita sembunyikan, kita klik kanan show label. Oke, ini titiknya kita ubah jadi warna hitam ya, untuk membedakan dengan titik bayangan. Selanjutnya ini juga sama, kita buat teks untuk B aksen ya. Jadi B aksen, kita pilih objeknya juga B aksen. Oke, kemudian kita buat posisinya ya, klik kanan objek properties, kita buat posisinya di B aksen juga. Oke, sehingga nanti ketika ini kita gerakkan ya, titik ini, tombol ini, maka teksnya ini mengikuti ya. Baik, kita ubah dulu size-nya dan warnanya ya. Nah, sekarang warnanya biru karena dia sebagai bayangan. Kemudian ini kita sembunyikan lagi titik B-nya, B aksennya ya. Ini sudah bisa kita buat ya, titik B dan bayangannya di mana dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, kita buat lagi ini ya, deskripsinya ya, penjabarannya. Oke, kita klik di sini di menu teks. Kemudian kita klik dulu lah teks formulanya, kita pilih yang atas ya. Oke, kemudian ini kita ganti dengan B ya. Sekarang objeknya kita pilih juga yang B. Ini A-nya kita ganti dengan yang ini. Extended action ini kita pilih yang ini. Kemudian K
keterangan X-nya kita ganti dengan Y sama dengan min X. Kemudian bayangannya menjadi B aksen dan kita pilih objeknya juga B aksen. Nah, oke, tinggal kita ubah side-nya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau untuk mengubah ini nggak bisa kalau tidak pindah dulu ya kursornya. Kita pindah dulu ke move ini ya. Nah, baru kita bisa ubah menjadi ini, misalkan warnanya merah misalkan ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah anak-anak bisa menyimpulkan, kita buat lagi keterangan untuk kesimpulannya. Oke, di sini kita ambil lagi di root and fraction. Nah, ini kita ambil B, X, Y ya. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya, kita pilih yang ini. X-nya kita ubah menjadi Y sama dengan min X. Nah, bayangannya menjadi min Y, min X ya. Oke, min Y, min X. Kita ubah lagi size-nya. Dan kita ubah backgroundnya misalnya warna biru ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita minta anak-anak untuk menyimpulkan ya. Jadi jika koordinatnya 1,4, bayangannya jadi min 4, min 1, maka kita lihat di sini koordinatnya berpindah tempat ya. X jadi Y jadi X, dan kemudian tandanya juga berubah. Nah, ini tinggal kita nanti sembunyikan ya Bapak Ibu. Ketika nanti ini kita tidak gunakan dulu. Oke, caranya tadi ya, kita pindah ke menu checkbox ini. Kemudian kita ganti di sini dengan Y sama dengan min X captionnya ya. Nah, yang kita pindahkan adalah yang kita sembunyikan ini ya, garis ini ya sebagai garis cermin, kemudian titik B aksen, kemudian garis penghubungnya, kemudian teks, lalu teks 5, teks mana, teks 6 ya, teks 6. Oke, kita apply, kita cek dulu. Ya, sudah benar ya. Tinggal kita hilangkan yang ini, Bapak Ibu. Kita pilih lagi checkbox di sini. Oke, yang kita hilangkan sekarang teks yang ini ya. Berarti ini kita beri captionnya penjabaran untuk Y sama dengan min X. Kemudian yang kita hilangkan adalah teks yang ketujuh. Nah, teks yang ketujuh ya. Kemudian kita buat lagi yang ini. Ini kesimpulan untuk Y sama dengan min X. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bingung ini yang teks yang mana ya, Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti ini akan terlihat ya. Ketika kita klik sini, maka di sini akan berwarna abu-abu. Nah, ini kelihatan di teks 8. Nah, ini yang kita mau hilangkan teks 8 ya. Nah, ini kita ini dulu nih ya. Jadi yang kita ini teks 8, yang lain kita hapus aja dulu. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah benar Bapak Ibu. Ini kita tinggal atur aja posisinya supaya nanti berurut. Oke, jadi ketika nanti kita akan menerangkan yang Y sama dengan X, maka untuk Y sama dengan min X-nya kita sembunyikan dulu ya. Caranya nih kita ke kursornya kita pindah ke move dulu, baru kita klik ini.
Nah, kita akan menerangkan yang Y sama dengan X dulu misalkan. Ya, oke. Kemudian ini kita bisa tambahkan judulnya ya. Jadi menggunakan tag di sini. Jadi misalkan kita tambahkan judulnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Oke, ini kita buat dulu ukurannya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita pindah dulu ke sini misalkan. Ya, oke, demikian dulu Bapak Ibu ya pembahasan kita tentang cara menentukan rumus untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X ya. Saya akhiri. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.